Selamat siang para siswa kelas 10 dan 11 yang berminat mengikuti seleksi Olimpiade baik di tingkat sekolah, kemudian kalau lolos pasti akan ke tingkat kota dan seterusnya. Ya, jadi siang ini saya akan membawakan pembelajaran pengantar kinematika partikel Olimpiade part 1 dengan tujuan agar Anda bisa memahami kinematika dengan baik yang akan nanti disampaikan secara terinci oleh tutor berikutnya. Saya hanya memberikan pendahuluan pengantar supaya Anda memiliki pengetahuan yang umum dan mendasar. Jadi belajarlah secara perlahan dan ikutilah video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Kita akan mulai pengantar kinematika untuk Olimpiade part 1. Jadi nanti saya hanya akan mengajarkan pengantar kinematika. Sedangkan bagaimana detail tentang kinematika, dinamika, statika, dan semua bahan untuk menghadapi OSK dan OSP ini akan diajarkan oleh tutor yang sudah mengalami Olimpiade sendiri. Sedangkan sebagai pengantar untuk agar Anda mudah memahami apa yang akan diajarkan oleh kakak-kakak Anda nanti, maka saya akan membawakan pengantar kinematika part 1 ya. Jadi semua yang saya jelaskan itu saya ambil dari buku saya ya. Ini ada buku ASN untuk Olimpiade Sains Nasional Fisika SMA ya. Cukup tebal, teorinya cukup terinci ya. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi Anda akan berhadapan dengan mekanika ya. Mekanika itu dibagi 3. Ada yang kinematika, dinamika, dan statika. Ya. Kemudian masing-masing ini juga dibagi 2. Yang satu adalah untuk partikel, jadi kinematika partikel, dinamika partikel, statika partikel. Sedangkan yang satu lagi adalah kinematika benda tegar, dinamika benda tegar, dan statika benda tegar. Nah, yang saya sampaikan ini hanyalah partikel ya, kinematika partikel. Apa itu kinematika? Ya kan? Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak. Jadi dia hanya mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak. Ya, penyebab gerak ini disebut dengan gaya dan itu Anda pelajari di dinamika. Ya. Nah, benda yang bergerak, misalnya mobil, atau orang, atau bola, itu dianggap sebagai partikel saja. Jadi ukurannya diabaikan. Partikel yang digambarkan sebagai titik materi. Jadi diabaikan ya ukurannya. Sehingga gerak yang dialaminya hanyalah gerak translasi, tidak mengalami gerak rotasi. Ya. Kalau bendanya benda tegar, maka selain translasi dia akan mengalami rotasi. Oke. Kemudian prasyarat untuk pengantar kinematika ini adalah memahami turunan aljabar sederhana. Ya. Kemudian memahami integral aljabar sederhana. Nah, karena Anda masih di kelas 10, ada kemungkinan pelajaran ini belum diajarkan kepada Anda. Sehingga saya hanya mengambil yang sederhana saja. Ya, yang sederhana aja sebagai pengantar. Ya. Misalnya turunan sederhana. Ya. Pertama, turunan dari bilangan konstan ya. Bilangan konstan itu bisa 5, bisa minus, ya bisa 1000, 1 juta atau bilangan pecahan 3/5 dan seterusnya. Ya, jadi tidak mengandung variabel. Maka turunannya itu sama dengan 0 ya. Turunannya akan sama dengan 0. Ya, jadi misalnya Y sama dengan 5. Turunannya 0. dy per dx ya ditulis dy per dx. Artinya Y diturunkan terhadap X. Atau Y didiferensialkan terhadap X. Ya, Y didiferensialkan terhadap X. Tentu yang dimaksud di sini Y-nya itu fungsi X. Ya, Y-nya itu fungsi X. Ya. Nah, kali ini kebetulan X-nya nggak ada. Ya, X pangkat 0 sebetulnya ya. 5 itu artinya 5X pangkat 0. Kemudian kalau fungsinya hanya linear ya. Jadi Y sama dengan AX.
Jadi Y fungsi linear dari X pangkat 1 dengan A ini adalah koefisien atau konstanta. Bilangan biasa ya, misalnya 5, seperempat, min 7. Maka turunannya cukup sama dengan konstantanya saja. Ya. Jadi contohnya, ya, Y sama dengan X, maka turunannya A-nya 1, jadi 1. Tinggal diambil koefisiennya aja. Y sama dengan 2/3X, maka dy per dx-nya adalah 2/3. Y sama dengan min 3/4X, maka dy per dx-nya sama dengan min 3/4. Jadi cukup diambil koefisiennya saja ya. Kalau koefisiennya nggak ada berarti 1. Nah, sekarang yang umum. Yang umum bagaimana kalau X-nya ini bukan pangkat 1? Misalnya pangkat 2, pangkat 3, atau pangkat negatif. Min 1, min 2. Atau pangkat pecahan. 2/3, 3/4. Ya, jadi N itu bisa negatif, bisa positif. Kalau 0 sudah ya. Kalau X-nya 0 yang ini kan. Ini. Ya. Nah, turunannya mudah. Turunan Y terhadap X ya. Jadi Y diturunkan terhadap X. Ya, A-nya tetap. Pangkat turun, nah ini pangkat turun namanya. Pangkat turun, pangkat kurang 1. Ya. Jadi pangkat turun, pangkat kurang 1. Jadi A kali N kali X pangkat N-1. Misalnya contohnya, Y sama dengan 5X pangkat 3. Maka turunan Y terhadap X ditulis dy per dx ada 5 pangkat turun. Ya kan? Kali 3 pangkat kurang 1. Nah, begini. Ya kan? Jadi tinggal Anda hitung nanti 5 kali 3, 15. X pangkat 2. Kemudian Y sama dengan 0,25 X pangkat min 2/5. Pangkatnya pecahan. Sama saja. Ini disalin 0,25. Ya kan? Pangkat turun. Ya, jadi min 2/5, karena min saya kurung ya, supaya jangan dibilang kurang. Ya, kurang. Pangkat kurang 1. Min 2/5 kurang 1. Seperti ini ya. Ya. Nanti Anda hitung aja ini, ya kan. Ini dengan ini 0,05 dikali 2 jadi min 0,1. Pangkat X pangkat min 7/5. Seperti ini ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau mereka merupakan penjumlahan? Jadi Y sebagai fungsi X tapi X-nya itu penjumlahan. Ya. Ya diturunkan satu-satu ya. Bisa penjumlahan, bisa selisih ya. Bisa plus, bisa min. Diturunkan satu-satu. Jadi pertama ini dianggap nggak ada. Maka ini diturunkan. A pangkat turun, pangkat kurang 1. Itu selesai. Sekarang yang ini. Ya. Ini dianggap nggak ada. Ini yang diturunkan. Maka B pangkat turun, pangkat kurang 1. Terus yang ini. Min C pangkat turun, pangkat kurang 1. Kemudian turunan dari D bilang tetap 0. Ya, jadi diturunkan masing-masing ya. Contohnya Y sama dengan setengah X pangkat 4 misalnya ya. Jadi bagaimana? dy per dx-nya adalah ini dianggap nggak ada dulu. Jadi ini setengah pangkat turun pangkat kurang 1 ya. Langsung aja. Sudah pinter, jadi 4 pangkat turun kurang 1. 4 kurang 1 3. Sekarang yang ini. Min 4 pangkat turun 3 ya kan, pangkat turun 3 pangkat kurang 1 2. Ya, 3 kurang 1 2. Sekarang yang ini plus 6 pangkat turun 2 pangkat kurang 1 2 kurang 1 1. Terus yang ini min 9x ya, min 9. Anda sudah tahu ya. Kalau x-nya pangkat 1 ya tinggal x-nya aja ditutup. Ini bilangan tetap 0. Nah, begini ya. Jadi tinggal dihitung aja ini kan. Ini nanti akan Anda hitung ini 2x pangkat 3 ya, dikurang 12x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 ya, hasilnya ini. Ya, aja ini yang dipelajari nanti ya. Tidak terlalu sulit, jadi silakan
pelajari dengan baik. Itulah tentang turunan ya. Sekarang bagaimana dengan integral? Integralnya juga integral sederhana. Ini Anda akan pelajari di kelas 2 dua-duanya ini ya, di semester genap. Ya, jadi saya anggap Anda masih awam, jadi kita belajar integral sederhana dulu. Ya. Nah, seperti tadi ya. Integral bilangan tetap dulu ya. Kalau bilangan tetap ini kan jangan langsung ke sini ya. Jadi biar Anda. Jadi integral misalnya 5dx. Ya, jadi ini hanya koefisien ya. Maka hasilnya adalah 5x plus c. Nah, ini kalau integral di sini tidak dikasih batas. Ini namanya integral tak tentu ya. Jadi ini tidak dikasih batas, tidak dikasih batas, tidak ada batas ya. Tak ada batas. Ya. Jadi bedakan nanti dengan ada orang tulisan integral misalnya dari 0 sampai 5. Nah, ini ada batas namanya. Ya. Kalau integral seperti ini namanya integral tentu ya. Ini namanya integral tentu. Nah, kalau ini tidak batas disebutnya integral tidak tentu ya. Integral tak tentu. Nah, integral tak tentu hasilnya harus ada C. Ya, C ini tetapan integrasi. Ya, tetapan integrasi. Tetapan integral lah. Ya. Namun di sini kita hanya belajar integral tentu ya. Karena batasnya kita mau masukkan nanti. Tapi tidak apa-apa ini kalau tidak pertama, tapi kita cari dulu integral tak tentunya, nanti baru kita masukkan batasnya dengan mengabaikan C ya. Ya. Jadi kalau integral bilangan tetap itu tinggal 5dx, 5x. Kalau 2dx, 2x. Min 3dx. Jadi kalau integral min 3dx, ya kan? Ya min 3x. Ya plus C. Integral setengah dx. Ya, jadi sama dengan setengah x plus C. Ya, itu yang ini. Nah, selain ini baru kita bentuk umum. Bagaimana kalau di sini ada x-nya, entah x pangkat 1, entah x pangkat 2, ya. Kalau ini kan nggak ada, kalau ini kan hanya bisa diwakili dengan begini, integral a dx sama dengan ax plus c, ya. Ini seperti ini. Ini bilangan tetap. Kalau di sini ada x-nya, maka kita ikut rumus umum ini, ya. Ini yang umum. Integral x pangkat n dx. N itu bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, tapi tidak boleh min 1. Nah, ini. Tidak boleh min 1, ya. Jadi Anda lihat, n-nya tidak boleh min 1. Jadi kalau n-nya min 1 nggak boleh pakai rumus ini. Ya. Kalau n-nya min 1 Anda harus pakai rumus yang bawah ini. Oke. Integral x pangkat n dx, n-nya tidak boleh min 1. Hasilnya adalah kebalikan dari turunan, diferensial. Kalau diferensial pangkatnya kurang 1, ini pangkatnya tambah 1. Jadi kalau x pangkat n, n plus 1. Jadi pangkat ditambah 1. Dibagi persis, kalau ini n plus 1, ini n plus 1. Jadi nanti kalau hasilnya ini x pangkat 3, ini 3. Ya. Ditambah c. Nah, bagaimana kalau n-nya min 1? Ya, walaupun tidak akan dipelajari di contoh soal kita. Itu kalau min 1 kan berarti x min 1 bisa ditulis integral dx per x. Atau integral, ada juga yang menulis integral seper x dx. Sama saja. Itu hasilnya adalah ln x. Ln, ya. Ln itu Anda sudah tahu. Logaritma x dengan bilangan pokok e. Ya, disingkat dengan ln x. Seperti itu ya. Oke, kita tidak akan bicarakan ini, tapi ini. Nah, sekarang contoh misalnya. Ya, kalau ini sudah kan tadi integral a dx. Bagaimana kalau integral 3x pangkat 5 dx? Ya, pertama 3 ini bisa keluar, gitu. Ya, karena dia bilangan tetap. Jadi sama saja dengan 3 integral x pangkat 5 dx. Nah, inilah yang kita sebut x pangkat n itu. Ya. N-nya 5. Jadi ini 3 kali pangkat ditambah 1 kan? N plus 1. N plus 1. Jadi 5 ditambah 1. Dibagi persis. 5 tambah 1. Nah, kalau integralnya tak tentu, kita kasih tambah C. Begini. Kalau kita hitung, ini 3 per 6 ya. Jadi 3 kali x pangkat 6 per 6 ditambah C ya. Kita pakai C, tetapan integrasi. 3 bagi 6, setengah. Setengah
X pangkat 6 ditambah C. Seperti ini. Ya, dapatlah ini. Jadi perhatikan, integral tak tentu ya. Tidak ada batasnya. Ya, jadi Anda lihat di sini, tidak ada batasnya. Selalu hasilnya harus dikasih tambah C. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan batasnya? Ya, jadi Anda bisa lihat kalau kita masukkan batasnya ini, ya, kita masukkan batasnya. Jadi integralnya masih sama ya, 3x pangkat 5 dx sama. Ini persis sama ini, persis sama. Cuman sekarang kita kasih batas. Di bawah ini 1, di atas 2 misalnya. Nah, ini disebut batas bawah. Yang ditulis di bawah ini. Yang di atas ini ditulis batas atas. Nah, maka hasilnya Anda ambil hasil ini. Abaikan C. Abaikan C. Jadi hasilnya setengah X pangkat 6 kan? Jadi Anda cari dulu integral tak tentunya. Setengah X pangkat 6. Nah, ini hasilnya setengah X pangkat 6. Baru dikasih kurung ini. Batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kemudian supaya mudah, angka di depan X ini bisa keluar karena bilang tetap. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, setengahnya saya keluarkan. Nah, ini yang nanti yang mau saya substitusi dengan batas bawah 1, batas atas 2. Nah, sekarang saya substitusi ya. Pertama X saya ganti batas atas. Jadi 2 pangkat 6. Dikurangi, saya masukkan batas bawah 1 pangkat 6. Jadi seperti ini. Nah, substitusi batas atas, gitu. Substitusi batas bawah, tapi ini min, ya, itu hasilnya. Ya, tinggal dihitung aja ya. Ini nggak ada masalah, ini tinggal dihitung aja kan. Nanti Anda hitung ini kan sama dengan setengah. 2 pangkat 6 itu 8 kali 8, 64 dikurang 1. Jadi hasilnya 63/2. Nah, integral tentu, hasilnya ya tentu. Tidak ada CC lagi. Ya, inilah hasilnya. Nah, contoh satu lagi. Bagaimana kalau integral akar X dx? Nah, tidak ada integral akar, jadi harus dijadikan pangkat. Ya, Anda sudah belajar akar X itu adalah X pangkat setengah. Ya, dx. Jadi nanti Anda integralkan ini. Hasilnya adalah pangkat ditambah 1 ya. Setengah ditambah 1 gitu kan ya. Dibagi sama persis. Jadi setengah tambah 1 3/2 ya langsung. Ya, ini sama, ini pasti sama dengan ini kan. Oke, kita hitung dulu integral tak tentunya ya. Jadi kita kasih tambah C. Ya, ini hasilnya Anda sudah tahu, ini dibalik 2/3. 2/3, kemudian ini X pangkat 3/2. Ya, X pangkat 3/2. Kalau ini Anda lihat kan X pangkat setengah tambah 1 ya. Jadi sebetulnya bisa keluar 1 ya, sisa X pangkat setengah ya kan. Ini kan bisa kita jadikan begini ya, kalau Anda belajar X pangkat setengah tambah 1 itu kan bisa kita jadikan X pangkat setengah kali X pangkat 1. Begitu kan ya? Kalau plus itu kan asalnya dari kali. Nah, ini bisa, ini X kan? X. X pangkat setengah ini kan akar X. Ya, gini, jadi akar X kali X. Atau X akar X. Nah, ditambah C karena integral tak tentu. Seperti ini. Ya, nah. Sekarang, bagaimana kalau kita masukkan batas? Masih integral yang sama. Cuman yang ini integral tak tentu. Ya, ini integral tak tentu. Ini integral tak tentu. Karena itu hasilnya selalu ada C. Kalau ini integral tentu. Ya, karena batasnya dimasukkan. Batas bawah 4, batas atas 9. Integralnya masih sama tuh. Ya. Oke, jadi hasilnya kita ambil. Abaikan C ya. Hasilnya ini. 2/3 X akar X. Dimasukkan nanti batas bawah 4, batas atas 9. Kemudian seperti tadi, ini angka supaya nggak merepotkan, kita keluarkan aja ke sini. Ya. Jadi sama dengan 2/3 X akar X. Dengan batas bawah 4, batas atas 9. Begitu ya. Terus Anda masukkan kan. Nah, 2/3 di luar kan. Nah, terus Anda masukkan kan. Masukkan dulu batas atas. Ya kan. Di sini. Jadi ini 9. X-nya diganti 9. 9 akar 9. Nah, begini kan. Dikurangi. Masukkan batas bawah. X-nya diganti 4.
4 akar 4. Begini ya, ini tinggal dihitung biasa. 2/3. Ya, akar 93, jadi ini 27. Akar 42, 2 kali 4, 8. Nah, begini ya. Hasil akhirnya adalah 27 kurang 8 itu 19. Ya, 19 kali 2, 38/3. Oke, itu aja lah ya. Seperti itu ya. Itulah integral sederhana. Jadi prasyarat kita untuk memahami kinematika partikel sebagai pengantar Olimpiade Part 1 ini adalah Anda harus menguasai turunan sederhana yang sudah dijelaskan tadi dan integral sederhana ini. Oke, saya rasa cukup prasyarat ini. Oke, kita sekarang lanjut ke kinematikanya sendiri ya. Kinematikanya sendiri. Jadi prasyarat sudah di turunan sederhana dan diferensial sederhana dan integral. Gerak satu dimensi. Jadi kita mulai dari gerak satu dimensi ya. Nanti kita lanjutkan dengan gerak dua dimensi. Gerak satu dimensi. Namanya juga satu dimensi. Artinya kalau dia nggak bergerak pada sumbu X saja ya sumbu Y saja ya. Jadi kalau gerak horizontal biasanya sumbu X. Ya, di sini ada titik acuannya 0, X sama dengan 0 biasanya disebut apa? Titik asal ya. Biasanya sih orang matematik nyebutnya titik asal. Titik acuan untuk mengukur posisi ya, posisi untuk mengukur posisi. Kalau misalnya nanti dia gerak vertikal, misalnya gerak jatuh bebas, tentu dia sumbu Y kan. Sama dia akan mulai dari O juga ya. Di sini posisi Y sama dengan 0 gitu ya. Biasanya gerak vertikal itu ada percepatan gravitasi ya, nanti kita ke sana. Anggaplah sekarang kita horizontal saja ya. Nah, bagaimana posisi geraknya? Kalau Anda benda bergerak di sini kan ya. Bendanya bergerak gitu ya. Ya, kotak lah ya, bendanya bergerak. Bagaimana posisinya? Misalnya suatu waktu dia ada di sini. Ya, ini posisi partikel lah. Ya. Suatu waktu dia ada di posisi A ini. Nah, suatu waktu lain mungkin dia ada di posisi B kan. Partikel ini. Dan seterusnya. Nah, maka posisinya biasanya dinyatakan oleh X ya. Begini kan ini, kalau kita gambarkan begini. Ini adalah XA. Ini adalah XB. Ya, jadi posisinya itu biasanya dinyatakan seperti ini, ya. Jadi seperti X vektor sama dengan XI, kalau vektor satuannya kita ambil I. Tapi karena satu dimensi, kita bisa wakili dengan tanda. Jadi kayak gini biasanya, X vektor sama dengan plus X, atau X vektor sama dengan min X. Ya. Tanpa vektor satuan. Artinya kalau plus, tanda plus itu menyatakan posisinya ada di kanan O. Jadi kalau plus itu berarti posisinya ada di kanan O. Di sebelah sini. Kalau negatif berarti dia ada di sebelah kiri. Ya. Kalau negatif dia ada di sini. Nah, ini posisinya negatif. Ya, biasa gitu. Karena satu dimensi ya, bisa dihilangkan vektor satuannya. Tapi kalau nanti dua dimensi nggak boleh. Harus ada vektor I dan harus ada vektor J. Vektor pada sumbu X itu E, sedangkan vektor pada sumbu Y, vektor satuannya J. Oke. Jadi kalau kita gambarkan secara umum ini O di sini sebagai garis, suatu waktu partikelnya ada di sini ya. Ini taruhlah A ya, ini partikel ini. Ya. Maka biasanya posisi X-nya ya, posisi X-nya dinyatakan dengan X. Kemudian kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu dx per dt ya. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama x terhadap t, posisi. Percepatan itu adalah turunan pertama dari v, dv per dt ya. Jadi anaknya v, kita sebut turunan makanya dv per dt. Kalau kita ambil x berarti dia cucu ya, turunan kedua. Nah, cucu itu turunan kedua. Ya, ditulis d kuadrat x per dt kuadrat. Ya, tentu yang sering dipakai hanya ini. Ini kan hanya menyatakan dua kali diturunkan. Ini artinya gini, kalau diketahuinya posisi, Anda mau dapat percepatan, maka Anda harus turunkan dua kali. Pertama Anda cari dulu kecepatannya, setelah dapat kecepatannya baru Anda turun percepatannya. Itu arti dari ini. Ya. Kemudian yang sering juga digunakan, kadang-kadang percepatan ini dinyatakan dalam posisi. Ya, bukan terhadap waktu. Ya, atau bukan dari kecepatan tapi terhadap posisi. Maka ini bisa kita buat aturan rantai.
Jadi dV per dt ini bisa kita tulis dV per dx kali dx per dt. Jadi kalau Anda lihat ini seperti dicoret gitu ya. Nah, ini aturan rantai. Anda belajar nanti di matematik ya. Nah, dx per dt ini apa? Dx per dt ini adalah V. Sehingga ini bisa kita tulis A sama dengan V dV per dx. Nah, ini juga sering kita pakai kalau percepatan dinyatakan dalam fungsi posisi ya. Biasanya ini A dinyatakan dalam fungsi posisi biasanya. Ya, ini diketahuinya biasanya. Nanti Anda lihat di soal. Ya. Oke, ya ini rumus ini berlaku umum ya untuk semua gerak satu dimensi. Ya, mau gerak lurus berubah beraturan, mau gerak lurus beraturan, ya, mau geraknya tidak beraturan, artinya kalau gerak lurus berubah beraturan kan percepatannya tetap. Ini percepatannya tidak tetap. Yang kita gunakan harus ini. Ya. Nah, sekarang mari kita gunakan rumus umum ini untuk menurunkan persamaan gerak lurus berubah beraturan yang Anda sudah tahu, ya, yang Anda sudah tahu di sekolah. Tapi sekarang kita akan turunkan pakai turunan. Oke. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Yaitu gerak benda dengan percepatan tetap. Jadi percepatannya tetap ya. Ya, jadi percepatannya tetap. Bilangan tetap ya. Bukan fungsi dari waktu. Ya, jadi bukan fungsi waktu. Tetap misalnya A 5 meter per sekon kuadrat. A-nya kalau diperlambat A-nya min 4 meter per sekon kuadrat. Tetap tidak ada waktu. Nah, sekarang kita olah A sama dengan V dV per dx. Ya. Nah, kemudian kita dx-nya kita pindahkan ke sini. Karena ini tetap kan? A ini bilangan tetap. Nah, jadi A dx sama dengan V dV. Ya, V dV. Oke, sekarang saya gambar sketsa masalahnya, ya. Sketsa masalahnya ya. Ini acuan 0 ya. Acuan 0 kita tadi ya. Di sini X sama dengan 0 ya. Nah, misalnya benda itu tidak berimpit dengan acuan 0 awalnya. Waktu kita amati T0, benda udah ada di sini. Partikel sudah ada di sini. Ya. Bergerak dengan percepatan tetap sepanjang geraknya. Ya. Ketika T0 kecepatannya kita sebut V0, kecepatan awal, ya, kecepatan awal. Posisinya dari acuan X0. Nah ini ya, ini X0. Kemudian dia bergerak, ya toh, bergerak. Suatu waktu kita tinjau di sini, ya. Jadi suatu waktu kita tinjau sini. Ini kita sebut keadaan akhir, ya, yaitu saat T, keadaan akhir. Jadi kita selalu di gerak lurus berubah beraturan tuh meninjau dua titik ya. Titik di mana dia mulai bergerak sampai suatu titik yang ditanya atau yang ingin kita tinjau. Kita sebut titik akhir. Kecepatannya udah bukan V0 lagi karena dipercepat kan, jadi V. Posisi akhirnya kita sebut X. Ini posisi ini. Nah, kalau Anda ingin tahu perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Ini delta X. Delta X ini perpindahan. Jadi beda ya antara perpindahan dan posisi. Kalau posisi itu adalah kedudukan suatu titik terhadap acuan 0. Kalau perpindahan vektor yang berawal dari posisi awal ke posisi akhir. Beda. Jadi kalau Anda lihat di sini tentu delta X ini akan sama dengan X kurang X0. Ya. Jadi perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Ya, Anda lihat merah ini didapat dari hijau ini dikurangi ini kan. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ya. A dx V dV kita integralkan. Nah, ya. A-nya tetap. Apa artinya? Kalau tetap ini kan bisa keluar dari integral. Karena tetap. Nah, ini keluar nih. Ya. Kemudian integral dx, ini sisa integral dx kan. Yang ini sih tidak boleh dikeluarkan karena V ini tidak tetap, tidak boleh dikeluarkan, tetap V dV. Nah, sekarang kita masukkan batasnya ya. Mulai dari keadaan awal, X-nya X0. Sampai keadaan akhir, X-nya X. Ketika keadaan awal, kecepatannya V0. Jadi waktu X0, V0. Waktu X, V. Ini yang disebut dengan batas. Ya. Ya, di sini variabel integralnya dx, di sini variabel integralnya dv. Nah, Anda sudah tahu ya. Kalau kita lihat lagi integral dx, ya,
Kita integral tak tentunya diambil ya. Integral dx itu kan artinya integral 1 dx. Ya. Tadi sudah ya. Kalau bilang tetap ya 1x. Ini artinya 1x. Nah, begini. Ditambah c. C-nya abaikan saja karena kita nanti ada pakai batas. Jadi 1x atau x ya. Nah, makanya hasilnya x. Kalau Anda lihat ya, integral ini tuh hasilnya x. Batas awalnya x0, batas akhirnya x. Kalau integral v dv, kita kenapa setengah v kuadrat ya toh? Ya. Anda lihat di sini ya. Ya, jadi kita sudah tahu kan integral dx ini hasilnya x. Sekarang integral v dv. Nah, ini kan sama aja dengan integral x pangkat n dx kan. Jadi kalau di sini variabel integralnya x, di sini x. Ini kan variabel integralnya dv, ini v. Jadi akan sama dengan v, ya apa? Pangkat ditambah 1 kan. Ini kalau nggak ada pangkatnya kan pangkat 1 ini. Jadi 1 tambah 1. Dibagi 2, kan sama ya. Jadi hasilnya adalah v kuadrat per 2. Nah, makanya ini langsung setengah v kuadrat kan. Ya, integral v dv ini setengah v kuadrat. Dengan batas bawah v0, batas atas v. Setengahnya dikeluarkan. Ya. Ini dimasukkan batasnya kan. Batas atas dulu x dikurang batas bawah x0. Yang ini v kuadrat kan, batas atas v, ya, v kuadrat dikurang batas bawah v0, v0 kuadrat. Akhirnya 2-nya kita datangkan sini, 2a kali x min x0 sama dengan v kuadrat min v0 kuadrat. Kita dapatlah persamaan yang sering kita dapatlah persamaan ini. Ya. Jadi v kuadrat min v0 kuadrat ditaruh di sebelah kiri. Ini dipindahin ke sini. Nah, dipindahkan ke sini. Jadi hasilnya adalah v kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2a kali x min x0. Ya. Kalau Anda mau ganti x min x0 ini dengan delta x, dengan kata lain delta x ini perpindahan. Boleh. Jadi v kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2a kali delta x. Ya. Perhatikan delta x ini perpindahan. Ya, kemudian notasinya masih v0 itu kecepatan awal, kecepatan pada t sama dengan 0. V adalah kecepatan akhir, kecepatan saat t. Kalau kita tinjau gerak dari A ke B, V0 itu VA, V ini adalah VB. Ya. X0 adalah posisi awal, kalau posisi awalnya di A ya XA, posisi akhirnya di B ya XB. Ya, seperti itu. Nah, sekarang persamaan kecepatan. Kita ambil dari A sama dengan dV per dt. Kemudian dV-nya sendiri, ya. Jadi dV sama dengan ADT. Jadi ini sebetulnya dV, ya, sini dV sama dengan ADT gitu ya. dV sama dengan ADT. Kemudian kita integralkan. Gitu. Kemudian A ini bilang tetap. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi bisa keluar dari integral. Ya. Karena A-nya tetap. Gerak lurus berubah beraturan. A-nya keluar. Kemudian kita masukkan batasnya. T0, kecepatannya V0. T-nya kita kasih batas atas T, kecepatannya V. Kemudian Anda tahu integral dV adalah V. Integral dt, T. Ya, masukkan batas bawah V0, V. Hasilnya adalah V dikurangi V0. Masukkan batas atas T, batas bawah 0. Maka ini hasilnya A kali T kurang 0. Kemudian akan kita dapat V min V0 sama dengan A kali T. Dan akhirnya kita dapatlah persamaan kecepatan gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan persamaan umum integral diferensial. Jadi V sama dengan V0 plus AT. Ya. Bagaimana dengan persamaan kecepatan? Ya, kalau persamaan kecepatan berarti Anda harus pakai persamaan kecepatan V dx per dt. Ya. Kemudian kita pisahkan jadi dx v dt. Dan ingat V-nya ini adalah fungsi waktu. Pangkat 1 ya, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Ya. V0 dianggap bilangan tetap toh. A juga bilangan tetap, jadi T. Masukkan sekarang. V-nya dimasukkan, diganti dengan V0 plus AT. Ya, kemudian dimasukkan batasnya. Di sini variabel integralnya dt. Dimulai dari 0 sampai T, di sini
variabel integralnya dx, dimulai dari x0 sampai x. Maka kita akan dapat integral dx itu x. Ini nanti kita integral V0 sendiri ya. Jadi integral V0 dt itu V0 kali t, karena bilang tetap kan. Kemudian ini a kali t, a-nya tetap kan. Terus ini apa? T pangkat 1. Jadi t pangkat 2 dibagi 2. Ya ini selalu sama kan. Ya saya rasa Anda udah tahu itu. Sekarang kita masukkan batasnya. Ini jadi x kurang x0. Ini kita masukkan batas atas dulu ya, t. Jadi V0 kali t tambah at kuadrat per 2. Dikurang, masukkan batas bawahnya 0. Nah, ini 0. V0 kali 0, 0. A kali 0 ya 0. Akhirnya kita dapat x min x0 sama dengan V0t tambah setengah at kuadrat. Biasanya kita hafalkan sebagai berikut. X min x0 kita buat sebagai perpindahan. Maka perpindahan delta x sama dengan V0t tambah setengah at kuadrat. Posisi, maka x0-nya kita pindahkan ke sana kalau posisi. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah V0t tambah setengah at kuadrat. Ya. Kalau kita rangkum, maka persamaan umum gerak adalah yang bawah ini. Ini berlaku untuk gerak apa saja, satu dimensi. Ya. Kecepatan V sama dengan dx per dt. Percepatan A dv per dt. Ya, jadi diferensi turunan pertama dari kecepatan. Kalau terhadap x turunan kedua. Ya. Artinya kalau mau dapatkan A dari x, pertama carilah V. Setelah dapat V baru turunkan. 2 kali turunan ini maksudnya ya. Kemudian persamaan hubungannya dinyatakan oleh A V dv per dx, ya. Kalau geraknya gerak lurus berubah beraturan, maka persamaan umum ini akan menghasilkan persamaan ini. Percepatan A tetap, kecepatannya fungsi waktu pangkat 1, posisinya fungsi kuadrat terhadap waktu. Ya, fungsi kuadrat ya. X0 plus V0t tambah setengah T kuadrat. Atau perpindahan. Kemudian kalau tanpa T, jadi T-nya hilang, rumusnya ini kan. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta X. Jadi Anda kalau percepatannya tidak tetap, Anda tidak boleh pakai rumus ini. Anda harus ke diferensial. Kalau percepatannya tetap atau percepatannya 0, boleh Anda pakai ini. Ya, percepatannya tetap tapi tidak 0 itu GLBB. Kalau percepatannya tetap sama dengan 0 itu GLB, ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Pertama kita akan pakai persamaan umum dulu. Ya. Nanti di part berikutnya baru kita ke gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak relatif. Oke, kita buat contoh soal pertama ya. Diambil dari buku ini, OSN Fisika Martin, halaman 14 nomor 1. Jadi kalau Anda buka halaman 14, ya. Nah, ini ada nomor 1. Ya, cuma di situ salah cetak, harusnya T 3 sekon, tapi di soal ditulisnya 2 sekon. Sebenarnya nggak ada masalah, soalnya nggak salah, cuma dijawabnya sudah T sama dengan 3. Oke, kita lihat. Selama suatu uji coba mobil, pada gambar, jadi ini ada gambar mobil, bergerak sepanjang garis lurus. Sedemikian sehingga dalam selang waktu yang singkat, kecepatannya dapat dinyatakan oleh V sama dengan 0,4, 6T kuadrat tambah 3T, T dalam sekon. Tentukan posisi dan percepatan mobil pada saat T 3 sekon. Ambil X sama dengan 0 untuk T sama dengan 0. Ya. Oke, kalau nggak ada keterangan memang selalu seperti ini ya. Kalau nggak ada keterangan, maka kita anggap posisi awalnya berimpit dengan titik awal. Ya. Oke. Nah, ini Anda hati-hati. Pada gerak, ada yang mau nerapin pakai rumus gerak lurus beraturan V sama dengan V0 plus AT. Kalau posisi, dia pakai rumus ini kan. Posisi berarti X sama dengan X0 plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ya kan? Tidak bisa. Terus V0-nya ini diambil V. Ya. Salah. Kenapa? Ini hanya benar untuk GLBB. Ya, GLBB itu apa? Percepatannya tetap, kecepatannya pangkat 1 ya. Pangkat 1 dari waktu. Ini kan pangkat 2. Berarti jelas bukan GLBB. Ya.
Jadi pada GLBB kecepatan merupakan fungsi pangkat 1 dari T, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Lihat ya, pangkat 1. Dalam soal di atas, V merupakan fungsi kuadrat. Dengan demikian, Anda tidak dapat menggunakan persamaan gerak GLBB untuk menentukan posisi dan percepatan mobil. Ya, sebagai gantinya, Anda harus menggunakan persamaan umum. Ya. Nah, kita karena yang diketahuinya V, maka kita dan ditanya posisi, pertama kan yang ditanya posisi. Maka kita pakai rumus V adalah dx per dt. Ya, turunan dari x terhadap waktu. Kemudian kita kalikan ini jadi dx sama dengan v dt. Kemudian ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan. Ini posisinya berawal dari x0, di sini t-nya 0. Posisi akhir x pada saat t, ya. Sekarang kita substitusi baru v-nya di sini, disubstitusi, ya. Kalau ini Anda mau hitung kan ini integral dx ini x kan, ya, x0. Nah di sini x0-nya diambil sama dengan 0 ya, sampai x. Ini posisi yang ditanya ya, sama dengan integral 0t. Nah ini Anda masukkan nih, ya. 0,4 kali 6t kuadrat tambah 3t dt. Nah, kemudian ini bilangan tetap. Ini kan kali 0,4 kali. Ini bilangan tetap, daripada ngurusin ditarik aja keluar. Jadi sama dengan 0,4 integral 0t. Ya, terus ini kalau misalnya Anda mau sekalian, ini bisa keluar 3 ini. Ya, 3. Nah, kali ini kalau keluar 3, sisa 2. Ini keluar 3, sisa 1. Nah, biar lebih sederhana integralkannya. Kan begitu. Oke. Jadi ini sama dengan 0,4 kali 3, 1,2. Hasil integralnya berapa ini? Pangkat tambah 1 kan? 2t ya. Pangkat tambah 1. 2 tambah 1, 3. Dibagi 3. Ditambah, ini T pangkat 1 kan? 1 pangkat 1, 2 dibagi 2. Ya, jadi ini selalu sama dengan ini. Oke, dengan batas 0 sampai T. Sudah, selesai. Ya. Ini kita masukkan batasnya X min X0 kan? X min X0. Ya, kemudian X0-nya 0, jadi ini sisa X min 0. Nah, begini ya. Akhirnya X min 0 sama dengan X. Dapatlah. Ya, posisi kan, persamaannya. Nanti gampang kalau persamaannya udah tahu ya, mau T-nya 3 kayak mau T-nya 2, berapa aja bisa. Oke? Kita hitung sekarang ya, masukkan batas atas. Ya. Batas atas dimasukkan ya. T, lihat T persis seperti ini kan. 2/3 T pangkat 3 ditambah T kuadrat per 2. Ya, ini kan batas atas dikurangi, masukkan batas bawahnya kan, 0 ya, 0 tambah 0, sama aja nggak ada ya, sama aja nggak ada. Jadi akhirnya kita dapat X sama dengan 1,2 kali 2/3 T kuadrat, T pangkat 3 ya, 2/3 T pangkat 3 ditambah T kuadrat per 2. Nah, ini X-nya kita dapat sudah. Ya. Nah, yang ditanya posisi pada saat T3. Ya, udah tinggal hitung. Ya. Jadi posisi waktu T-nya sama dengan 3, artinya apa? T-nya kita ganti 3. Ya kan? Jadi ini 1,2 ya kan? Kali 2/3, T-nya kita ganti 3. 3 pangkat 3. Ditambah T-nya kita ganti 3. 3 kuadrat dibagi 2 ya. Oke. Saya rasa nggak usah saya hitung ini ya. Anda hitung aja sendiri ya. Anda hitung aja sendiri itu berapa ya. Itu nomor X-nya. Pertanyaan yang kedua apa? Percepatan. Pertanyaan yang kedua itu percepatan. Yang diketahuinya V ya. Yang diketahuinya V. Nih, 0,4 kali 6T kuadrat tambah 3T. Nah, kalau mau ngitung percepatan kan tinggal turunan kan? A dV per dt.
Turunan, jadi diturunkan ya. Ini diturunkan. Hasilnya apa? Ini tetap ya, tidak kita kalikan. Yang kita turunkan yang ini. 6 kali pangkat turun, ya, pangkat turun, pangkat kurang 1. Pangkat kurang 1 kan gini. Nah, Anda ingat nggak? Nah, kalau 3T, 3 saja. Kan begitu. Jadi Anda akhirnya dapat A sama dengan 0,4 kali 6 kali 2, 12. T ditambah 3. Nah, dapat ini. Baru kita hitung A waktu T-nya 3. Ya, jadi T-nya diganti 3. 0,4 kali 12 kali 3 ditambah 3. Ya, Anda hitung sendiri ini berapa. Ya. Itu cara menghitungnya ya. Tidak terlalu sulit. Ya, demikian pengantar kinematika Olimpiade part 1. Kinematika partikel yang telah saya bawakan. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Dan untuk selanjutnya Anda mulai bersemangat untuk belajar, terutama bagi Anda yang akan menghadapi kompetisi baik dari seleksi sekolah, kemudian ke tingkat kota, dan seterusnya. Hanya dengan tekad kuat, kemauan yang keras, dan mengikuti proses belajar yang benar untuk menguasai konsep, kemudian Anda berlatih di rumah dengan penuh semangat, seperti seorang olahragawan Olimpiade yang akan mengikuti pertandingan Olimpiade dan tentu dengan semangat berharap untuk mendapatkan medali bagi negara. Kalau Anda mungkin bagi sekolah Anda, bagi kota dan provinsi Anda. Semoga Anda tetap bersemangat dan kita akan bertemu lagi dengan part 2 dan mungkin PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akhirnya saya Martin Kanginan mengucapkan salam dan tetap semangat belajar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.